Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 3 yang berbunyi, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah sungguh indah ketika nama kita dipanggil. Sesungguhnya betapa sangat berartinya ketika kita mendengar ada seseorang yang mengenal dan memanggil identitas nama diri kita ini. Akan tetapi untuk benar-benar mengenal seseorang, tentu saja kita perlu tahu lebih dari sekedar namanya. Di dalam Injil Yohanes 10 ini kita dapat merasakan kehangatan dan perhatian yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Gembala Agung kita, Gembala yang baik terhadap diri kita umatnya. Kita dapat baca di ayat yang ketiga dari Yohanes 10 bahwa Dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dia bahkan tahu lebih dari sekedar nama kita. Dia tahu pikiran, kerinduan, ketakutan, kesalahan, perasaan, dan kebutuhan hidup kita yang terdalam sekalipun. Karena Dia tahu, Dia Maha tahu kebutuhan kita yang terdalam itu. Dia memberi kita hidup, bukan saja hidup yang sementara di dunia ini, tapi sudah dijanjikannya hidup yang kekal, yang kita butuhkan dengan cara dirinya sendiri mau membela kita, menyerahkan dirinya sendiri. Itulah yang difirmankannya sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat 11 ini. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan Allah Bapa kita. Maka Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, gembala yang agung itu menjadi anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, berkorban dan menanggung dosa kita dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya di Bukit Golgota itu, dengan memberikan nyawanya itu bagi kita umat manusia, dan kemudian dibangkitkan kembali dari dalam kuasa maut, kuasa kematian kekal. Di hari Paskah, Dia telah menebus kita dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Alhasil ketika kita menerima karunia keselamatan yang dari anugerahnya yang begitu besar itu, melalui iman percaya kita tidak lagi terpisah dari Tuhan Allah Bapa kita, pencipta, pemelihara, dan juga sang pemilik atas hidup dan mati kita, dijamini dengan seluruh kemahakasihannya kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengenal nama kita dan Dia sangat maha tahu tentang kebutuhan kita yang paling utama. Sang Gembala Agung dari segala domba itu mempunyai cara-cara yang baik tersendiri di dalam memanggil domba-domba miliknya, yaitu seluruh umat manusia yang dikasihi dan disayanginya. Tuhan Yesus selaku Gembala yang agung, yang maha baik, mengenal semua domba-dombanya. Seluruh umat manusia sudah selayaknya bersyukur, berterima kasih atas pengenalan Tuhan Allah Bapa yang dinyatakannya melalui keadaan manusiawi Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus Dia hadir di hati kita yang tak terbatas atas diri kita umat manusia ini. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam Yohanes 10 di ayat 27 dan 28 ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku,
dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Bila Engkau sebagai gembala yang maha agung, diumpamakan kami adalah bagaikan domba-dombamu yang senantiasa tetap Engkau kasihi dan sayangi, yang sungguh tidak pernah meninggalkan kami domba-dombamu ini, anak-anakmu, untuk senantiasa menyadari juga segala keberadaan kami, bahwa dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat dan masih saja kami perbuat, tolong ya Bapa, Engkau mengampuni kami. Perkenankan kami untuk boleh disuci kuduskan dengan segala anugerah pengampunan-Mu itu Tuhan. Apabila juga saat ini kami mempunyai kerinduan untuk sesuatu yang sangat kami benar-benar harapkan daripada-Mu. Apakah kami keluarga yang memang belum mempunyai keturunan maupun anak? Kami percaya dengan segala rahmat anugerah-Mu, Engkau memberkati, mengurapi akan usaha yang memang boleh kami lakukan yang harus seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami kelak mendapatkan keturunan maupun anak yang daripada-Mu, terlebih pada pasangan hidup kami yang sudah begitu lama mengharapkan akan kehadiran keturunan kami. Demikian juga apabila saat ini kami mengalami suatu keadaan yang sangat menyakitkan berupa pergumulan akibat gangguan kesehatan, sakit penyakit yang membuat tubuh kami, diri kami, bahkan rohani kami juga menderita. Tolonglah supaya kami boleh dipulihkan, disembuhkan, dan kami mau andalkan sepenuhnya campur tangan Tuhan melalui sarana obat dan perawatan yang boleh kami alami. Hanya di dalam dan melalui Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa bermohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.